Mads Hilgers cedera. Elkan Bagot siap kembali untuk perkuat lini belakang. Pertikaian di balik pemanggilan ini. Mengagetkan, Shin Tae-yong terpaksa coret 4 pemain termasuk Ivar Jenner. Apa yang terjadi jelang pertandingan melawan Jepang? Terungkap, negara-negara yang tertawa di belakang Bahrain karena takut main di kandang Indonesia. Malaysia jadi yang pertama. Shin Tae-yong bikin geger. Pesan menggugah untuk pemain timnas Indonesia. Jangan banyak tingkah. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Mads Hilgers cedera. Elkan Bagot siap kembali untuk perkuat lini belakang. Pertikaian di balik pemanggilan ini. Timnas Indonesia yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong kini menghadapi tantangan besar menjelang pertandingan penting melawan Jepang dan Arab Saudi dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Kabar mengejutkan datang ketika bek andalan Mads Hilgers dilaporkan mengalami cedera hamstring. Cedera ini terjadi setelah ia bermain untuk klubnya FC Twente dalam laga yang berlangsung baru-baru ini. Mads Hilgers tampil cemerlang dalam pertandingan tersebut di mana FC Twente berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Willem II. Meskipun berhasil menjaga pertahanan dengan baik dan mencatatkan clean sheet, nasib sial menghampiri ketika ia terpaksa ditarik keluar pada babak pertama karena masalah di hamstring. Sebelum ditarik, Hilgers sudah menunjukkan performa yang solid dengan rating 6,8. Kini ia tengah menjalani pemeriksaan untuk menentukan sejauh mana cedera yang dialaminya dan semua berharap bahwa kondisinya tidak parah. Di tengah kekhawatiran ini muncul pertanyaan besar. Jika Hilgers tidak bisa bermain, siapa yang akan menggantikannya? Nama Elkan Bagot muncul sebagai calon pengganti. Bek yang sebelumnya cedera ini kini telah kembali berlatih dengan Blackpool dan terlihat siap untuk kembali ke lapangan. Namun hubungan antara Shin Tae-yong dan Bagot tampaknya tidak semulus yang diharapkan. Terlihat bahwa keduanya telah saling unfollow di Instagram yang mengindikasikan adanya ketegangan di antara mereka. Apakah Shin Tae-yong akan berani mengambil risiko dengan memanggil kembali Bagot meski ada konflik yang belum terselesaikan? Atau akankah pelatih asal Korea Selatan ini mencari opsi lain untuk memperkuat lini belakang skuad Garuda? Semua pertanyaan ini menggantung dan para penggemar sangat penasaran dengan keputusan yang akan diambil. Bagaimana menurut kalian? Apakah Elkan Bagot layak dipanggil kembali ke timnas? Atau sebaiknya Shin Tae-yong mencari back line yang lebih siap? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Mengagetkan, Shin Tae-yong terpaksa coret 4 pemain termasuk Ivar Jenner. Apa yang terjadi jelang pertandingan melawan Jepang? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menghadapi situasi sulit menjelang pertandingan penting melawan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam langkah yang tak terhindarkan, ia harus mencoret 4 pemain dari daftar skuad termasuk gelandang berbakat Ivar Jenner. Sebulan ini skuad Garuda akan melakoni 2 pertandingan kandang yang sangat krusial di Stadion Gelora Bung Karno, yakni melawan Jepang pada 15 November 2024 dan Arab Saudi. Pertandingan melawan Jepang menjadi sorotan utama, tetapi sayangnya Indonesia harus kehilangan Jenner yang sedang dalam performa baik. Ivar Jenner yang bermain untuk FC Utrecht terpaksa harus absen dari laga melawan Jepang akibat skorsing 1 pertandingan akibat akumulasi kartu kuning. Meskipun demikian, Shin Tae-yong tetap memanggilnya dalam daftar awal 27 pemain yang disiapkan. Namun seiring dengan ketentuan skorsing, Jenner akan dicoret dari skuad saat menghadapi Jepang, diikuti oleh 3 pemain lainnya yang juga harus menelan pil pahit yang sama.
Setelah melawan Jepang, timnas Indonesia akan segera bersiap untuk laga melawan Arab Saudi, di mana Jenner dipastikan sudah bisa kembali bertanding setelah masa skorsingnya berakhir. Situasi ini memicu tanda tanya besar apakah keputusan Sintayong akan berdampak pada performa tim dalam 2 laga krusial ini. Apa pendapat kalian tentang keputusan pelatih untuk mencoret pemain penting seperti Ivar Jenner? Apakah ini langkah yang tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terungkap, negara-negara yang tertawa di belakang Bahrain karena takut main di kandang Indonesia. Malaysia jadi yang pertama. Belakangan ini ada kejadian menarik di dunia sepak bola yang melibatkan timnas Bahrain. Beberapa negara mulai mengolok-olok Bahrain karena ketidakberanian mereka untuk bertanding di Indonesia, khususnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Situasi ini terungkap setelah Federasi Sepak Bola Bahrain mengirimkan surat kepada AFC meminta agar pertandingan antara timnas Indonesia dan Bahrain yang dijadwalkan pada 25 Maret 2025 diselenggarakan di lokasi netral. Alasannya kekhawatiran akan keamanan pemain dan ofisial selama berada di Indonesia. Permintaan BFA ini langsung memicu tawa dari berbagai negara menunjukkan betapa absurdnya alasan mereka. Media di Vietnam pun tak ketinggalan melaporkan berita ini menyebut bahwa BFA memang sangat takut untuk bermain di tanah Indonesia. Komentar-komentar tersebut memperlihatkan pandangan internasional yang skeptis terhadap ketakutan Bahrain. Di Korea Selatan beberapa outlet media bahkan menyebut Bahrain sebagai anak emas AFC karena Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa berasal dari negara tersebut. Namun dengan pelatih timnas Indonesia Sintayong yang merupakan warga Korea, dukungan kepada Indonesia semakin kuat. Sementara itu hubungan Indonesia dan Irak semakin erat setelah beberapa kali bertemu di laga resmi. Media Irak pun ikut memperolok Bahrain menunjukkan solidaritas mereka kepada Indonesia. Mereka berkomentar di media sosial mengejek keputusan BFA yang dianggap tidak berdasar. Tidak kalah menarik, Jepang yang tergabung dalam grup C bersama Indonesia dan Bahrain juga ikut berkomentar mengenai kekhawatiran BFA. Media-media Jepang menilai bahwa permintaan Bahrain untuk bermain di lokasi netral bisa mempengaruhi dinamika grup. Meskipun mereka sendiri pernah mengalami gangguan saat bertanding di Bahrain, namun tetap meraih kemenangan telak 5-0. Terakhir, meskipun Malaysia dan Indonesia dikenal sebagai rival abadi di dunia sepak bola, para pendukung Harimau Malaya malah ikut meledek Bahrain. Mereka merasa bahwa ketakutan Bahrain adalah hal yang berlebihan mengingat mereka sendiri merasa aman saat bertandang ke SUGBK. Bahrain belum mengenal sepak bola Asia Tenggara. Indonesia pernah mencaci Malaysia dan membakar bendera mereka, tetapi Malaysia tetap datang ke GBK untuk bertanding, ungkap salah satu warganet Malaysia. Dengan semua komentar dan reaksi yang muncul, bagaimana pendapat kalian tentang situasi ini? Apakah ketakutan Bahrain memang beralasan atau hanya sekadar lelucon? Ayo, sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Sintayong bikin geger. Pesan menggugah untuk pemain timnas Indonesia. Jangan banyak tingkah. Pelatih timnas Indonesia Sintayong baru-baru ini menyampaikan pesan yang sangat penting kepada para pemainnya. Dikenal sebagai sosok yang tegas dan disiplin, Sin tidak hanya mengutamakan teknik permainan, tetapi juga membagikan resep jitu untuk membantu skuad Garuda tampil maksimal di lapangan. Sintayong mengingatkan bahwa meskipun para pemain sudah berstatus profesional, mereka harus tetap fokus pada penguasaan teknik dasar sepak bola. Dalam pandangannya, banyak pemain yang cenderung melupakan keterampilan dasar yang sangat penting seperti mengoper, menggiring bola, dan mengendalikan bola. Ironisnya, banyak dari mereka malah tergoda untuk mempelajari teknik-teknik yang lebih kompleks dan terlihat lebih menarik, padahal tanpa menguasai dasar-dasar ini mereka tidak akan bisa berkembang secara signifikan dalam dunia sepak bola. Menurut pelatih asal Korea Selatan ini, seseorang yang ingin menjadi pemain sepak bola hebat harus terlebih dahulu menguasai teknik dasar. Sin meyakini bahwa banyak pemain Indonesia memiliki potensi besar dan inilah sebabnya ia selalu mendorong mereka untuk terus belajar dan tidak mengabaikan hal-hal fundamental dalam olahraga ini. Lebih lanjut, Sin juga menekankan pentingnya sikap baik di dalam dan di luar lapangan.
Ia dikenal tidak hanya menilai kemampuan teknis pemain tetapi juga sikap dan perilaku mereka. Jika seorang pemain dianggap tidak memiliki sikap positif meskipun memiliki kemampuan luar biasa, ia tidak akan dipanggil untuk bergabung dengan tim. Dengan pesan-pesan ini, Shin Tae-yong berharap dapat membentuk tim yang tidak hanya terampil tetapi juga memiliki etika dan karakter yang baik. Apakah kalian setuju dengan pendekatan Shin? Apakah sikap pemain seharusnya sama pentingnya dengan kemampuan teknis? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar.